Oke, Shalom Spiritness. Selamat berjumpa kembali di program kita The Inspirator. Seperti biasa, di acara The Inspirator, kita membawa narasumber-narasumber yang pastinya bisa menginspirasi semua Spiritness. Dan satu hal, hari ini hari yang luar biasa kembali. Bersama dengan Justin dan Harry. Hari ini Justin ditemani oleh Harry. Shalom, Harry. Shalom. Hari ini kita punya satu tamu yang sangat akan menginspirasi semua Spiritness, dan semuanya pasti sudah pernah mendengar namanya karena memang pribadi ini, sosok ini sudah banyak melalang buana. Jadi kalau kita nanti pasti Spiritness pasti bingung, kenapa? Oh, Bapak ini ternyata pernah ke Amerika, pernah ke Australia, ke Singapura, banyak sekali ini perjalanan hidupnya. Tapi mungkin semua Spiritness nggak tahu detailnya, dan hari ini kita akan bertanya detailnya. Kenapa? Karena di depan kita sudah ada sosoknya, pribadinya. Yes, benar sekali. Ada Pak Xavier Quentin Pranata. Shalom, Pak Xavier. Shalom, Pak Xavier. Luar biasa sekali ya. Di Pak Xavier ini kan sebenarnya usianya bukan sudah termasuk muda ya, sudah 61 tahun, benar ya Pak Xavier ya? Oh, ya, masih kaum milenial. Walah, kalau milenial, wah luar biasa ya. Tetapi kalau kita melihat Instagramnya atau media sosial yang dipunyai, waduh, dia anak muda banget gitu. Semua dibahas. Kalah itu. Bener. Kalah, kontennya aja lebih banyak bisa Pak Xavier lebih banyak. Pak Xavier, gimana kabarnya? Sehat? Sehat, baik. Waduh, luar biasa. Kalau kita melihat Pak Xavier ini selalu sehat gitu ya. Soalnya kalau semua yang berbau Pak Xavier ini biasanya selalu berbau humor. Dia suka humor nih, beliau suka humor ini. Awal mulanya suka humor nih kenapa sih Pak Xavier? Ya, sebetulnya kan begini. Karena saya dulu kan sering khotbah dari gereja ke gereja lain dan ngobrol sama jemaat, dan jemaat itu bingung gini. Kalau ibadah terutama yang jam 1 siang ini ya, jam 1 siang ya berarti ya. Hari Minggu ini. Itu banyak yang ngantuk dan bener. Betul kan? Karena sebelum pandemi kita tahu gereja bisa sampai 5-6 kali begitu ya. Sampai bahkan ada yang 10 kali loh dalam satu hari itu gitu. Nah, ketika mereka di jam-jam yang rawan seperti itu setelah makan siang, mereka akan sering ngantuk. Dan saya punya koleksi humor cukup banyak sih. Jadi buku humor itu ada puluhan ribu itemnya. Wow. Ya begitu. Karena setiap kali saya keluar negeri, buku yang saya cari salah satunya adalah buku humor. Tapi saya selalu cari yang clean joke, yang judulnya itu clean joke. Jadi yang tidak porno, tidak jorok. Jadi yang aman. Dan ternyata akhirnya saya menulis satu buku. Saya konsultasi dulu sama ini gembala senior dari Lembah Pujian Rock, Pak Arifin. Saya dulu kan kadang ke khotbah di sana Lembah Pujian. Terus saya menulis buku humor, gimana? Apakah bisa diterima nggak? Khususnya untuk masyarakat Kristen. Terus dia bilang, enggak apa-apa. Nah, karena dia bilang enggak apa-apa, saya suruh ngasih kata pengantar. Nah, mulailah terbit buku-buku humor saya cukup banyak begitu. Seperti 100 ger dokter kayak begitu. 100 humor, 100 haha pendeta. Dan banyak sekali buku humor. 10 ya buku humornya ya? Enggak tahu, enggak ingat saya. Saking banyaknya. Saking banyaknya. Yang 100 kisah yang banyak. Ya. Kalau Pak Xavier ini kan termasuk anak bungsu ya? 9 bersaudara kan ya Pak Xavier ya? Anak bungsu, 9 bersaudara. Berarti kalau yang paling kecil itu biasanya kalau orang bilang kan paling bungsu, paling manja biasanya ya? Benar seperti itu nggak sih Pak Xavier? Ini manja nggak sih orangnya? Manja nggak, dimanja betul. Oh iya. Ada bedanya ya. Iya benar. Dimanja. Jadi waktu saya memutuskan untuk pelayanan di Australia, itu mamah saya sedikit tidak setuju. Dia berkata, jangan jauh-jauh. Saya bilang, Australia itu loh deket, Mbak. Saya bilang dekat. Dan akhirnya, ketika ada sampai undangan ke Amerika, Mama kan nggak mikir bahwa Amerika lebih jauh dari... Tambah jauh lagi.
Terus Koko bela saya, biar orang anak laki ya, biar kemana-mana. Malah dia berkata begini, langkahnya panjang. Nah itu yang saya ingat, langkahnya panjang. Jadi langkahnya panjang, biarin aja untuk pengalaman. Iya. Tapi apa semua keluarganya Pak Xavier ini juga sudah percaya Tuhan Yesus sehingga semuanya seperti mendukung untuk Pak Xavier itu keluar negeri? Tapi tujuannya kan sebenarnya untuk, kalau nggak salah di Australia malah jadi full timer kan? Sebetulnya gini, ya full timer karena di sana saya nggak ngapa-ngapain selain di gereja begitu. Di samping nulis ya, di samping nulis saya memang pelayanan. Dan karena saya lebih cenderung ke teaching ya, jadi saya itu lebih cenderung ke apostolic pastor ya, kalau orang sana bilang apostolic pastor, karena misalnya saya di Sydney 3 bulan begitu ya ini seperti memberi pemuritan begitu. Nanti saya pindah ke Melbourne 3 bulan seperti itu. Jadi ke Perth 3 bulan, karena di Aussie kita ada 3 gereja itu, Perth, Sydney, Melbourne. Di samping yang ada juga yang di Singapura. Jadi saya kira yang penasaran bukan cuma saya, Pak Xavier. Spiritness pasti semua penasaran. Itu mulainya dari mana, Pak Xavier? Maksudnya dalam artian pertama kali Pak Xavier tiba-tiba dapat panggilannya Tuhan untuk melayani Tuhan penuh waktu itu. Nah sebetulnya begini, waktu itu kan saya manajer di publishing company. Kalau di majalah saya pemimpin redaksinya. Nah, ketika itu saya sudah mulai diundang khotbah untuk persekutuan doa, khususnya persekutuan doa mahasiswa. Oh iya. Betul. Nah, ketika saya masuk di persekutuan, ada di mahasiswa yang di pengurus, saya jadi pengurus. Suatu kali pembicaranya nggak datang. Dan kita pengurus kan mau nggak mau harus gantian ngisi kan. Nah, terus diundang ke PD. Setelah PD ibadah minggu ke gereja, dan ketika ibadah minggu mulai lintas denominasi banyak. Saat itu saya mulai nggak pede justru. Ketika lebih sering berkhotbah saya justru nggak pede. Saya berkata, loh, saya tidak punya background teologi ya. Betul ya. Akhirnya saya ngambil di STI, ngambil master di bidang ini. Teologi ya. Tapi sebetulnya yang pertama kali saya ambilnya Master in Christian Education. Kemudian saya teruskan juga ini Doctor in Christian Ministry. Jadi DMin, Doctor of Ministry itu istilahnya. Nah, setelah itu semakin lebih pede, saya ambil master lagi, kali ini yang serius MTH. Waduh. I3 Batu Malang. Ya. Nah, setelah selesai MTH-nya, ini rektornya dan dosen yang lain, teruskan aja ke DTH-nya. Terus saya lanjut ke DTH-nya. Nah, jadi sebetulnya kalau orang merasa saya dulu dari teologi ya, enggak, dulunya dari sekular. Tapi setelah banyak khotbah, saya merasa nggak pede, ini khotbah nggak ada pembekalan, saya belajar lagi. Dan memang kebetulan saya itu paling senang belajar. Bahkan sebelum pandemi, saya ada rencana untuk ngambil lagi industri kreatif di LA. Tapi istri saya yang nggak ngizinkan. Ini berarti gelar doktornya ada 2 ini ya, Pak Xavier? Iya, tapi nggak pernah saya sebutin deh. Kecuali di kampus. Ini berarti kalau sudah seperti itu kan pede banget sudah kan. Sebelumnya kan saya supaya pede, ini sudah pede banget berarti ini Pak Xavier. Ya, justru enggak. Mengapa? Kita tahu ya, kalau kita semakin belajar, itu semakin tahu kalau kita nggak tahu apa-apa. Ya, benar. Betul kan? Ya, Jadi kalau kita semakin tahu, itu semakin rasanya kok semakin banyak yang saya nggak tahu ya. Seperti itu. Sehingga kan ada guyonan ya di antara kita. Saya bukan mau ngejek yang sekolah teologi ya, karena saya juga sekolah teologi ya kan. Katanya begini, kalau STH itu sering terlambat hadir. Tapi yang sering di luar kan STH itu sarjana tinggi hati katanya, betul ya? Itu kita bareng ya, betul ya? Tapi yang saya lebih tertarik yang bahas ini, sering terlambat hadir. Kalau sudah terlambat hadir. Kalau MTH makin terlambat hadir. Kalau DTH dipastikan terlambat hadir.
Ini memang koleksi humornya banyak ini Pak. Benar-benar. Ini asiknya kalau kita siaran dengan Pastor atau Pak Xavier gitu kan. Kita bisa ketawa terus gitu, humor terus yang keluar. Pastor of humor. Jadi kita lanjut tadi. Ya, Pak Fier, saya tertarik juga. Selama ini kan banyak sekali, kalau nggak salah bukunya Pak Fier sudah 60 judul ya Pak Fier ya, betul ya? Ya, 60-an. Ya. 60 judul itu ada nggak tantangan atau hambatan waktu Pak Fier mulai menulis buku atau mau menulis buku judul baru? Bisa diceritakan nggak Pak Fier? Itu sebenarnya sesuatu yang menarik ya Pak Xavier ya. Tapi nanti kita akan lanjutkan setelah satu pujian berikut ini.
Spirit. Balik lagi bersama dengan Justin dan Harry, juga kita ditemani oleh narasumber yang humoris banget ya, Pak Xavier. Kita akan balik lagi. Tadi itu Harry ada bertanya ya sama Pak Xavier ya. Boleh dijawab langsung, Pak? Silakan Pak Xavier. Ya, mulai nulis ya. Ya. Nah, sebetulnya mulai nulis itu saya dimulai dari cerpen. Okay. Oh, bukan cita-cita sejak kecil memang pengen jadi penulis gitu bukan ya, Pak ya? Enggak, tapi SMP, SMA itu saya mulai suka baca. Jadi majalah seperti majalah Anita Cemerlang, Gadis, bahkan Sarina, Femina, itu saya suka karena apa? Ada cerpennya. Dan ketika saya melihat cerpen orang lain, saya tertarik ingin nulis cerpen. Prinsip saya begini, kalau orang lain bisa, saya juga bisa. Dan saya kirimkan 5 cerpen saya ke Media Jakarta itu. Surprise, 5-5-nya ditolak. Wow. 5-5-nya ditolak. Ya, padahal saya sudah ngomong sama CC, nanti kalau dapat donor saya traktir. Kan namanya remaja, GR-nya tinggi kan. Iya. Tapi waktu ditolak gitu, down nggak Pak Xavier? Atau enggak, aku harus bikin lebih bagus lagi gitu? Sempat kaget, karena merasa sudah memberi yang terbaik, mengapa ditolak. Tapi yang luar biasa adalah Adi Alwi. Ya, ini adalah redaktur pelaksana di Jakarta. Itu adalah dia kasih catatan kecil di pojok. Kalau kita biasanya kasih note ya, yang kita tempel-tempelin di Golkar seperti itu ya. Nah, tulisannya menarik. Baca karya orang lain. Dalam hati saya bilang, saya sudah baca karya orang lain, betul kan? Ketika saya renungkan lagi, saya baru menangkap. Baca karya orang lain dan bandingkan dengan karyamu. Dan ketika saya bandingkan, saya baru tahu, oh kelemahan saya seperti ini. Dan saya kirimkan lagi cerpen saya. Nah, yang ke-6 langsung dimuat. Dan sejak itu udah lancar. Bagian langsung ya? Sampai ratusan cerpen, betul. Saya nulis sudah sampai ratusan cerpen saat itu. Wow, keren sekali. Sebenarnya nulis kayak gitu tuh, cerpen ataupun nulis buku yang saat ini sudah dilakukan sama Pak Xavier itu susah nggak sih sebenarnya kayak gitu, Pak? Saya ikut ini ya, ada tulisan yang mengatakan mengarang itu gampang. Nah, menurut saya mengarang itu antara gampang dan susah. Gampang itu kalau kita sudah berlatih, dapat teorinya, itu akan lebih baik. Bukan sekedar trial and error seperti saya dulu. Sekarang kan saya ngasih pelatihan penulisan ya, secara free bahkan kalau ada radio yang mau ngadain, saya bagiin secara free. Dan ternyata peminatnya cukup banyak nih untuk free seperti itu. Tapi dalam arti mereka harus rajin, karena dikira kalau free selalu murahan, kan enggak ya? Iya, betul. Kita beri yang terbaik, tapi ya mereka harus rajin nulis. Dan ternyata ketika kita diimbangi antara teori dan praktek, hasilnya lebih bagus. Bisa lebih cepat suksesnya, ya begitu. Jadi sebenarnya nggak susah-susah amat ya kalau mau jadi penulis. Mungkin ada pendengar atau spiritness di luar sana yang aku juga pingin, mulai sekarang aku nulis buku. Kan sekarang kan zaman pandemi, kita mau nggak mau disuruh di rumah terus, daripada nggak ngapa-ngapain, nulis aja kayak Pak Xavier gitu kan? Oh, ya. Dan sekarang buku pun pandemi itu akan tetap publish. Betul. Betul ya, tetap publish yang pertama. Dan yang kedua, kalau kita tidak mau publish dalam bentuk print, kita bisa pakai e-book. Jadi yang kita pasarkan pakai e-book. Ya, itu lebih cepat lagi itu. Masarkannya lebih cepat lagi. Benar sekali. Karena beberapa kali itu Justin lewat media sosial itu sempat masuk iklan-iklan, kadang iklan-iklan tentang tulisan cerpen-cerpen atau buku-buku atau bahkan novel-novel. Jadi sistemnya memang e-book gitu ya. Nah, kalau baca di Line, betul ya, pasti punya Line dong. Dalam minggu-minggu terakhir kan ditawarkan, Anda punya cerita horor. Nah, jadi kita bisa masukkan cerita-cerita kita di situ. Betul. Dan itu ada monetize-nya. Wah, itu penting itu ya. Jadi tidak hanya berdiam diri di rumah menulis buku, bisa dapat uang. Iya. Pak Xavier, saya juga ada pertanyaan ini. Dan itu saya kira semua tantangan penulis buku di Indonesia. Pak Xavier kan produktif sekali.
Tetapi apakah Pak Javier pernah menghadapi namanya bukunya Pak Javier dijiplak orang? Dalam artian begini, dibuat versi murahnya begitu, dikopi dan dijual versi murahnya begitu. Yang jelas cerpen saya pernah. Jadi suatu kali saya jalan-jalan di Jakarta, terus ada pedagang kaki lima yang jualan. Saya lihat, ini kok punya saya ini? Nggak lihat, oh ya, tapi kualitasnya nggak bagus. Ya, itu sebetulnya merugikan penerbit sih. Kalau seperti itu, merugikan penerbit sekaligus pengarang. Karena penerbit berarti buku yang orinya dia mungkin berkurang penjualannya, bagi penulisnya dia tidak dapat royalti. Karena setiap kali kita nulis buku, itu kan kita dapat royalti ya, sekitar 5-10%, tergantung penerbitnya, tergantung penulisnya. Karena kadang-kadang di antara penerbit itu bisa begini, misalnya, "You di sana berapa persen? Pindahin karyanya ke tempatku tak tambahi 1%, misalnya." Oh. Betul ya, tapi itu kita tidak boleh serakah, gampang aja mana yang ditawari lebih tinggi. Enggak, kita lihat reputasi penerbitnya dong. Kalau dia bisa memberi ini royalti lebih tinggi, tapi pemasarannya nggak sebagus penerbit satunya, dan kredibilitasnya tidak sebagus itu. Sehingga saya lebih cenderung percaya ke penerbit besar yang sudah lama, yang sudah orang tahu. Jadi lebih aman kan? Karena begitu kita habis, buku kita pasti ada di Gramedia, di toko-toko buku gede pasti ada. Tapi kalau penerbit kecil-kecil belum tentu masuk itu nanti. Betul kan? Tapi kalau keadaan yang dijiplak tadi kayak gitu, itu Pak Xavier jengkel nggak sih sebenarnya? Jengkel nggak? Ada perasaan jengkel. Tapi kalau kita berpikir positif, ya sudah, berarti dibaca lebih banyak orang. Haha, benar sekali. Cuma ada rasa jengkelnya ya. Pikirnya Pak Xavier, saya doakan deh dia, khusus saya doakan. Pak Xavier, dari sekian banyak buku yang Pak Xavier sudah nulis, sudah diterbitkan juga, ada nggak sih, pasti semuanya favorit, tapi ada nggak sih satu yang spesial, buku yang secara khusus Pak Xavier, wah ini paling utama deh buat saya, ada nggak? Pasti ada, tapi sebetulnya itu bukan yang paling utama, hanya launchingnya yang saya senang, yaitu buku saya. Karena ini agak boring ya, blur ya. Iya, nggak blur. Ya. Launchingnya di New York, soalnya kita launching di New York, dan gara-gara di launching di New York malah bisa ke beberapa kota dan negara yang lain, termasuk ke Newcastle ya. Itu buku apa itu? Mungkin bisa dijelaskan, mungkin biar pendengar Spirit bisa dengerin bukunya, apa namanya? Judulnya 100 Storymen. 100 Storymen. Dan yang menarik, kalau kita bilang autobiografi, berarti kita yang nulis sendiri ya. Iya, betul. Ini yang nulis adalah orang yang saya bimbing nulis. Berarti muridnya Pak Xavier ini? Ya, boleh dibilang murid. Saya tidak pernah berkata murid, tapi yang belajar bersama. Dan dia adalah asisten pribadinya Mary Riana. Asisten pribadinya Mary Riana, dia yang menulis biografi saya. Jadi judulnya kan 100 Storymen, Pak Xavier ya? Ya, berarti 100 Storymen. Dari 100 itu, ada nggak satu yang ceritanya benar-benar berkesan buat Pak Xavier? Nah, ini 100 Storymen itu bukan cerita kisah, tapi biografi saya. Karena dianggap orang ini suka menulis dengan judul 100 kisah. 100 kisah. Oh, begitu, oke. Jadi, di 100 Storymen, itu wartawan Jakarta yang bikin itu. Tapi kenapa kok 100 terus sih dalam buku-bukunya Pak Xavier ini? Ada apa dengan angka 100 itu? Ya, karena gini ya, kalau zaman saya dulu sekolah, itu kalau kita nilai 100 berarti nilai tertinggi, betul ya? Iya, betul. Kalau sekarang bisa nilai 10, betul ya? Kalau kita dengan mama papa bilang, saya dapat nilai 10 mah, temenmu dapat berapa? 70. Itu kan kacau. Dan saya punya keinginan sih, dari 100 itu akan saya kumpulkan, misalnya kan itu 100 kisah yang mengubah hidup Anda, 100 kisah yang menginspirasi hidup Anda. Kalau saya kumpulkan menjadi 1000, nanti judulnya 1000 kisah yang menguras kantong Anda. Karena harganya kan pasti lebih mahal kan? Iya, benar. Karena sudah terkumpul semua dari 100. Kenapa kan? Jadi 10 aja, jadi 1000 kan?
Jadi kalau mau dibuat tebel kan jadi 1.000. Sudah jadi satu buku baru itu Pak Fir ya? Iya, dikasih judul itu yang menguras uang Anda, begitu kan. Tapi dalam nulis buku ataupun karya-karya yang lain yang Pak Safir lakukan, itu pernah nggak sih ada tentangan dari keluarga mungkin dari siapa gitu yang tidak mendukung atau mungkin bisa meremehkan, bisa nggak sih sebenarnya ini bisa laris nggak sih gitu, seperti itu Pak Safir, ada nggak? Enggak, dalam artian begini, soalnya keluarga kami adalah keluarga pembaca. Oh, Jadi, mama saya semua pasti mendukung. Betul, mama saya sampai usia senjanya itu masih baca. Wow. Itu yang membuat pikunnya jadi lambat, tahu ya? Bener. Jadi melambat kalau kita suka baca seperti itu. Nah, jadi sebetulnya mereka dukung sih. Dan enaknya lagi kalau tahu saya suka nulis, itu banyak dapat oleh-oleh buku. Oh. Jadi kemana-mana hadiahi buku gitu ya? Ya, jadi di samping saya sendiri yang beli buku. Nah, jadi kalau ini Justin dan Pak Heri ke rumah saya, nanti akan tanya begini, ini rumah atau perpustakaan? Saya melihat belakang, jadi mungkin kalau Spiritness yang mendengar kita secara radio aja ya, dari Adi itu kita melihat belakangnya itu semua buku rasanya Pak Safir. Bahkan kalau lihat live Instagramnya ya, hampir backgroundnya itu semuanya buku. Rasanya semua bagian di rumahnya itu buku semua ya Pak Safir. Mula-mula saya ditentang istri saya sih. Mengapa? Karena sampai hari ini gudang saya itu isinya hanya 2. 1 peralatan rumah tangga, 2 satu buku. Dan jumlahnya lebih banyak buku saya daripada rumah tangga. Jadi saingan ruang dengan istri ini. Ya. Nah, yang masalah sebetulnya ini Pak Heri, dalam hal harga. Karena saya kalau beli buku kan ngawur ya. Ini saya kasih salah satu contoh aja. Ada teman saya kan, saya pesen, tolong belikan judul buku ini, serial ini. Dia langsung BA saya, nggak salah. Enggak, betul. Ini satu buku $160. Satu buku. Wow. Anda belinya serial. Terus saya bilang begini, takut nggak saya bayar ya? Saya DP dulu deh. Dia langsung, percaya Pak, langsung saya kirim dah, saya percaya. Karena kan saya takut nggak saya bayar, saya guyonan sih. Tapi teman saya ini begini, karena dia tiba-tiba berkata begini, kalau saya belikan used book gimana? Buku bekas. Karena orang barat itu banyak kalau beli buku, dibaca sekali langsung dilempar. Saya bilang, oke, belikan yang bekas. Selisihnya banyak sekali, dan saya dapat keuntungan 2. Yang pertama, bukunya sudah disampul. Betul. Yang kedua, untuk kalimat-kalimat penting sama dia distabil dulu. Oh, jadi tinggal mempelajari ulang apa yang sudah dipelajari mereka. Betul, keren ya. Harganya jauh di bawahnya, jauh lebih murah. Iya. Itu trik yang menarik itu. Dari tadi itu Pak Afir, kita bicara dengan Pak Afir, ada tips, trik untuk banyak hal, untuk beli buku yang used, yang bekas dan yang lain-lain. Ya. Ini menarik ini. Karena bekasnya mereka masih bagus sekali. Iya. Tidak ada lipatan-lipatan, nggak ada. Karena mereka biasa pakai pembatas buku. Betul. Jadi rapi. Dan mungkin Justin agak kaget ya. Saya itu pernah dapat buku yang seperti itu. Dalamnya ada uang $20. Itu dijadikan pembatas bukunya mungkin Pak Safir. Betul. Isinya ada uang $20. Interesting, menarik ya. Iya. Pak Afir, next question. Saya ini pernah baca artikelnya Pak Afir di media sekuler. Jadi beberapa media sekuler di koran online gitu. Itu biasanya nulis tentang apa Pak Afir? Ya, saya lebih cenderung ke humaniora. Jadi kalau misalnya Kompas gitu, saya masukkan ke bagian humaniora. Nah, kalau Detik memang lebih banyak politik ya. Tapi politik dalam arti begini, saya kan bukan orang politik. Jadi bagaimana sebagai rakyat ini mengkritisi pemerintahan yang ada. Nah, jadi kolom saya rata-rata di Detik seperti itu. Menarik sekali ya. Jadi ya, dan saya pilih sih,
saya pilih misalnya yang saya tulis itu ya di Detik, di Kompas, di Tribun. Mengapa saya pilih yang mainstream seperti itu? Karena saya nggak mau menulis yang ini nanti dikira itu hoax gitu ya. Jadi Pak Xavier ini maunya pokoknya yang pasti dan tidak dianggap tipu-tipu ya. Nanti kita akan balik lagi setelah satu pujian berikut ini. Tetap di Spirit. When the mountains fall and the sea turns around, but my word stands firm, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me, Jesus. You're to break every chain, our lives in your hands. You're in control, grace overflows in us. You're more than enough for me. When the mountains fall and the sea turns around, but my word stands firm, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Sing your love is powerful, knees shall bow. Your love is
spirit. Kembali di acara kita di Inspirator, dan kita ada satu sosok yang menarik sekali, yang sangat humoris dari tadi, Justin, dan saya ketawa melulu. Dan inilah Pak Javier Pranata bersama dengan kita, dan ada pertanyaan berikutnya. Justin, tadi saya kira ada pertanyaan ya, silakan Justin. Iya, sebenarnya kalau Justin itu pikir ya, kalau sebagai kita kepingin jadi penulis gitu ya, ada nggak sih tips-tips atau ide-ide untuk kita bisa, kalau menulis itu harus seperti ini, kalau mau mencatat itu gini, kalau mau menjadi lebih jauh lagi untuk bisa menjadi seorang kolumnis mungkin seperti Pak Javier, harus seperti ini. Ada ide-ide khusus nggak yang untuk bisa menjadi seorang penulis buku? Aku mau nulis kayak gini, ini idenya harus seperti ini. Ada nggak Pak Javier? Ya, ada dua. Yang pertama suka jalan, yang kedua suka ngamatin orang dan dengar curhat orang. Waduh, denger curhat itu. Biasa orang nggak kuat denger curhat. Ya, karena gini, suatu kali ada seorang curhat ke saya, dan dia dengan sengaja berkata begini, curhatku kamu jadikan cerpen ya. Terus saya bilang, oke. Ya, jadikan cerpen, saya pakai nama samaran begitu, cerpen saya terbit di majalah Jakarta. Saya didatangi 2 orang. Dan dia bukan orang yang sama yang minta dibuatkan cerpen itu, bukan Pak? Bukan, pacarnya dia. Terus dia bilang gini, loh ini kok kamu nulis tentang saya ini? Ya, begini. Ini nggak boleh ini. Terus saya bilang, loh itu namanya nama you bukan? Bukan. Kotanya kota you bukan? Oh bukan. Ya nggak bisa, namanya cerpen kok. Betul ya? Namanya cerpen. Tapi yang menarik, akhirnya mereka justru merit. Oh, akhirnya merit. Kembali, ya, karena tak kritisi lewat cerpen saya itu. Dan waktu mereka merit, saya datang. Dan ya kasak kusuk gitu ya, gara-gara cerpen itu mereka balikan gitu. Wah, dengan sebuah cerpen membuat hubungan kembali. Nah, terus kalau untuk yang misalnya di Kompas atau di Detik gitu, saya biasanya jalan-jalan sih, itu yang dapat ide. Karena misalnya ada satu contoh ya, ini ada tokoh yang sangat lihai, dia bisa nggak pernah tersentuh hukum sama sekali, begitu ya. Nah, waktu itu saya di dekat patung Liberty. Nah, dalam perjalanan ke patung Liberty itu banyak tupai liar. Nah, jadi kalau tupai dideketin manusia biasanya pergi ya. Ini di New York itu tupainya deketin kita, apalagi kita bawa pretzel ya, makanan khas New York, dia deketin. Nah, saya lihat ada anak yang beling, anak bule yang beling. Jadi ketika dia jalan di pagar, diikuti di pagar itu, tupainya ikut di situ. Sama dia begini, gitu. Tupainya jatuh kan, tiba-tiba twing. Nah, saya buat tulisan di Kompas, sepandai-pandainya tupai melompat, tidak saya teruskan. Iya. Pembaca langsung menjawab di bawahnya, kan banyak komentar ya kalau online begitu, di bawahnya langsung pembaca begini, akhirnya jatuh juga begitu. Iya, benar. Wow, inspirasi hanya bisa muncul seperti itu ya? Ya, bisa muncul seperti itu, otomatis. Nah, jadi misalnya kan kita itu sering dikritik karena kita sering pembakaran hutan, betul ya? Dan yang menderita Malaysia dan Singapura. Mengapa? Karena kita ekspor asap. Betul. Pembakaran hutan biasanya untuk ladang sawit, biasanya kan begitu. Betul ya? Nah, suatu kali saya itu sedang berada di satu wilayah, di situ ada tulisan orang Indian, bukan India ya, Indian, asli Amerika. Itu nulis tulisan dalam bahasa Inggris, yang kira-kira kalau di Indonesia kan bunyinya seperti ini. Ketika semua pohon sudah Anda tebang, ketika semua ikan sudah Anda pancing, ingatlah satu hal, Anda tidak bisa makan uang. Iya, benar. Nah, lihat, orang Indian, suku Indian yang mungkin malah terasa minoritas, didiskriminasi meskipun dia native di US ya. Tapi dia merasa alam ini rusak gara-gara keserakahan, betul kan? Nah, itu bisa menjadi satu tulisan lagi di kolom saya, seperti itu. Waduh,
Jadi inspirasinya itu sebenarnya banyak ya. Hanya dengan jalan-jalan, hanya denger curhatan orang, itu semua bisa jadi inspirasi untuk menulis buku. Iya, ya, begitu. Wow, Artikel luar dulu sih. biasa. Artikel, kalau nanti dikumpulkan kan bisa jadi satu buku. Tapi sebenarnya sudah berapa lama sih Pak Xavier ini nulis buku? Sampai sekarang ini masih nulis buku juga? Kalau sekarang tidak buku, tapi lebih cenderung artikel-artikel pendek yang kolom itu. Tapi beberapa orang berkata kalau kolomnya terkumpul banyak, dikumpulin. Jadi buku dong. Oh, iya. Sudah berapa lama nih Pak Xavier nulis buku? Sudah lama, sejak kuliah ya. Sejak kuliah berarti kurang lebih berapa tahun ini? Saya 80-an tahun. Sejak 40-an? Iya, sudah 80-an tahun, 80-an, 86 kira-kira. Saya mulai nulis buku kira-kira seperti itu. Sudah lama sih. Ya. Pak Fier, saya ada tanya lagi nih Pak Fier. Saya malah dorong, you bisa lebih banyak dari saya. Karena dari segi usia kan. Karena saya dulu punya cita-cita begini. Saya sebelum dipanggil Tuhan harus sudah menulis 100 buku. 100, kurang 40 ya. Nah, kurang 40 buku berarti. Nah, tapi ketika buku saya sudah mulai 50-an, anak saya berkata begini, udah Pak, nggak usah cepet-cepet nulis buku. Ya betul juga sih. Iya, kita tahu maksudnya. Kita tahu maksudnya. Atau berhenti di 99 buku, Pak. 99 buku saya pensiun. Umur panjang selalu ya. Pak Fier, buat saya orang ada pertanyaan ini Pak Fier. Harry ada pertanyaan itu. Pak Fier kan tadi cerita kalau tiba-tiba waktu setelah menulis artikel, tiba-tiba ada orang datang menanyakan artikel itu ke Pak Fier tentang couple tadi itu, tentang pasangan tadi Pak Fier. Yang curhat itu ya? Iya, ada nggak cerita lainnya kalau Pak Fier tiba-tiba gara-gara menulis buku, artikel, atau cerpen, atau apapun, tiba-tiba ada orang mengancam Pak Fier? Jadi mengancam benar-benar membahayakan jiwa begitu Pak Fier? Enggak sih kalau itu. Mengapa? Karena saya cenderung nulis aman. Saya nulis aman. Dalam arti tidak sebut nama. Juga kalau kota ya saya ganti kotanya. Begitu. Jadi itu lebih aman. Kalau cerpen itu pasti 100% aman sih. Karena namanya aja fiksi, betul ya? Iya, betul. Kan, apalagi di majalahnya kan selalu tulisan begini. Kalau ada kesamaan nama dan tempat, betul ya? Mohon dimaafkan, karena itu memang saya sengaja kan gitu. Saya sengaja. Kan enggak ya. Iya. Jadi sebetulnya curhatan itu yang bisa jadi sumber inspirasi saya yang banyak. Banyak dari curhatan itu ya? Betul. Bahkan yang menarik begini, kalau untuk Justin ya, banyak wanita-wanita yang kelihatannya sangat mentereng, betul ya? Jadi hidupnya tidak ada masalah, kelihatannya seperti sosialita, begitu, selebgram. Siapa tahu cerita di baliknya, kita nggak tahu. Ya, benar. Saya tahu banyak itu. Karena begitu mereka tahu seperti itu, mereka justru sering curhat kepada saya. Sebetulnya untuk konseling. Dan kalau ceritanya begitu menarik, saya tanya orang itu, boleh nggak saya tulis? Dia berkata, silahkan ganti nama. Begitu. Wow. Jadi, ini satu yang betul-betul mengesankan bagi saya ya. Itu winter. Jadi puncak musim dingin, saya sedang ada di tepi pantai, ada seorang gadis curhat bahwa dia baru diputus pacarnya gara-gara incurable diseases. Jadi dia menderita sakit yang tidak tersembuhkan. Saya konseling sampai malam dan saya jadikan cerita itu. Karena mengapa jadi cerita? Di akhirnya itu saya doain dia. Ya, kita percaya ada kuasa adikodrati di situ. Ternyata dia disembuhkan dari penyakitnya. Wow. Dia disembuhkan dari penyakitnya, dia dapat pacar lain yang lebih pas ya. Sehingga saya sama keluarganya akhirnya juga dikenal. Karena mungkin gadis itu cerita, ini Pak Xavier yang dulu konseling saya, yang kalian mendoakan winter, iya. Dan itu konseling outdoor, Anda bayangkan ya, itu konseling outdoor di puncak winter.
Jadi, Tapi saya mungkin juga nggak kerasa dinginnya karena konseling itu biasanya kan lebih hangat. enggak, ceritanya dia lebih dingin dari yang betul kan? Dan itu saya terbitkan pas Valentine. Ya, Saya cocok bilang banget begini, ya. Ya, kisah cinta itu ada yang menyedihkan seperti roller coaster. Tapi kan ini akhirnya happy ending saya tulisnya itu. Bener. Ini cerita yang menarik sekali. Kita banyak bisa menangkap satu cerita. Siapa tahu juga nanti kita harus sering-sering curhat berarti ya Heri ya sama Pak Iya, Safian. iya. Siapa tahu cerita kita bisa Oh, bisa. dipublikasikan jadi cerpen. Kita akan balik lagi Spiritness setelah satu pujian berikut ini. Menarik sekali ya. Kita akan teruskan setelah satu pujian berikut ini. Tetap di Spirit. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan
spirit. Oke, kita balik lagi di The Inspirator bersama dengan Justin, Harry, dan narasumber kita yang luar biasa, Pak Xavier Quentin. Kita hari ini banyak sekali ya bercerita tentang bagaimana Pak Xavier dulu masanya kecil, dia menjadi, terus habis itu menjadi hamba Tuhan di Australia, sampai akhirnya dia menjadi seorang penulis buku, yang sampai hari ini, ya kan, masih menulis artikel-artikel. Dan suatu saat siapa tahu ya kan dari artikel itu bisa dikumpulkan menjadi sebuah buku lagi. Kita akan menanti buku berikutnya berarti dari Pak Xavier. Pak Xavier, sebenarnya dari seluruh bukunya yang ada, pernah nggak sih terbesit, saya kepingin bikin satu film deh dari cerita buku-buku saya ini. Pernah nggak sih terbesit seperti itu Pak Xavier? Ada sih, karena saya pernah nulis novelet, judulnya Sisa dan Sisih. Yaitu Sisa dan Sisi. Sisa dan Sisih. Justin tahu bedanya? Nggak tahu. Misalnya kalau pulang ke rumah, betul ya, ada orang berkata begini, Justin, tadi saya beli nasi goreng di depan itu. Sudah saya makan separuh, telurnya juga saya gigit separuh. Sisanya you makan ya, tinggal you masukin microwave. Oke. Ya itu sisa ya. Ya, kamu datang, tadi saya membeli nasi goreng, sebelum saya makan, saya pindahin yang separuh ke piring lain, telurnya juga saya pindahin, nah, saya makan, nah yang itu kamu makan ya, nah yang satu tadi sisa, yang kedua kan sisih. Sisi. Iya, dan itu true story, jadi novelet itu true story, karena ada teman saya curhat, dia sudah pacaran, cowoknya itu pindah ke Amerika, nah waktu pulang, ganti deh pandangannya. Oh, ganti nih orangnya. Nah, jadi dari situ inspirasinya. Ya, hasil curhat lagi kan. Waduh, kayak begini ya. Ternyata. Jadi sakitnya karena cinta ya bisa saya rasakan juga seperti itu. Sehingga orang berkata, kok kamu masih gaul ya? Tulisanmu bisa sangat anak muda. Yang curhat saya rata-rata banyak anak muda. Nah itu dia, makanya dari awal tadi Harry sama Justin bilang ya, kelihatannya aja umurnya sudah 60-an. Wah, tapi ceritanya kalah kalau kaum milenial katanya Harry. Jadi itu satu story yang kepingin sebenarnya dijadikan satu film. Tapi ada nggak sih aku mau deh jadiin film, sudah ada ngomong-ngomong nggak ini jadiin film atau ada kolaborasi dengan mana gitu Pak Xavier? Belum sih. Bahkan malah mendorong satu penulis yang lebih junior, saya bilang tidak junior ya, yang saya anjurkan untuk kamu aja nulis buku, nulis skenario film. Nanti kalau kan kolaborasi saya bantuin, tapi juga filmkan. Karena tujuan utama saya ya sudah lebih baik memberdayakan anak-anak sekarang yang lebih muda seperti itu. Karena potensi mereka lebih besar, zamannya luar biasa, teknologi sangat mendukung mereka, pasti mereka akan jauh melampaui saya. Dan itu bukankah itu warisan yang terindah ya? Stephen Covey kan berkata ada 4 L dalam hidup itu. To live, to learn, to love, and to lay a legacy. Nah yang terakhir, meninggalkan warisan. Warisan apa yang bisa kita tinggalkan? Kecuali berbagi ilmu dengan orang lain. Dari sekian banyak yang sudah Pak Xavier lakukan, karya penulisan, ya juga seorang hamba Tuhan yang luar biasa, masih ada nggak yang ingin diraih oleh Pak Xavier ini? Ya, saya pengennya sebetulnya ingin mengurangi aktivitas supaya saya lebih banyak bisa menuangkan di dalam bentuk tulisan dan tulisannya itu memberkati banyak orang. Jadi misalnya tinggal di Terawas begitu ya, nah, jauh dari hiruk pikuk begitu. Karena apa yang menyadarkan saya pandemi. Karena seharusnya Oktober November yang lalu kan saya ke US juga ya, masih ada jadwal keliling di US. Begitu pandemi kan berhenti. Seluruh jadwal saya khususnya yang luar negeri kan berhenti. Saya berpikir justru ketika kita menyendiri mungkin kita bisa menghasilkan lebih banyak. Dan ternyata betul. Gara-gara pandemi kan saya bisa zoom sampai ke Normandy segala kan mungkin. Bener, live Instagramnya juga bisa sampai kemana-mana ya. Betul, iya. Jadi itu sebetulnya saya senang sekali kalau ada yang bukan menduplikasi saya, enggak,
bahkan bisa lebih bagus lagi karena alamnya beda, teknologinya sangat mendukung. Tapi ya itu harus mementor orang lain untuk bisa nanti melanjutkan karya supaya berkesinambungan, tidak putus gitu. Karena Jadi, dunia literasi itu penting, betul ya. Pak Javier, ada nggak pesan untuk generasi muda sebagai legasinya Pak Javier? Benar. Untuk mereka juga bisa melanjutkan karya-karya dari Pak Xavier. Ya, gini, sebetulnya potensi apapun yang ada, ini pesannya justru terhadap orang tua, jangan hanya membatasi anak. Karena ada karir-karir tertentu yang mungkin kita tidak duga itu justru bagus. Seperti misalnya nanti hari Kamis yang akan datang, IG Live saya, itu dengan sekumpulan anak muda dari San Francisco, mereka jebolan University of Southern California, dan mereka bentuk app yang sangat-sangat sukses, diberkati, dan dia bisa tembus US, jadi pasar global. Dan dia juga punya passion yang sama, sehingga kalau ngobrol dengan saya panjang. Dia ingin juga supaya nanti orang Indonesia yang baru, yang mau merintis app itu tidak butuh waktu 6-7 tahun seperti mereka. Karena kan mereka kalah dalam hal segi bahasa, kalah sama orang-orang India. Orang India lihat, mereka bisa jadi orang-orang pimpinan di Google, di platform-platform tertentu. Betul kan? Kita kan tahu seperti Sundar Pichai, itu dia sudah di ranking-ranking atas begitu. Nah, kita ketinggalan karena nggak berani mencoba atau mungkin juga tidak pede gitu. Jadi IG saya memang saya tujukan untuk seperti itu, supaya mereka terbuka wawasannya. Oh iya ya, seperti ini ya, ini luar biasa. Dan dibutuhkan kesetiaan sih. Karena jujur aja ada seorang yang tanya saya, ngajak makan siang, dan pertanyaannya menarik begini, gimana ya caranya supaya saya bisa diundang di luar negeri? Terus saya bilang begini, setialah melayani di PD kecil dulu. Dan dia kaget, loh kok bisa? Oh iya, karena saya diundang ke luar negeri itu juga karena dari PD kecil dulu. Getok tular dari mulut ke mulut kan. Iya. Betul ya, akhirnya diundang. Wah, begitu kita nginjak satu negara tertentu, networking mereka itu yang akan bekerja. Betul ya? Jadi misalnya saya ada di New York begitu, bisa dapat telepon tiba-tiba dari Kanada. Setelah ini minggu depan di tempat kami ya. Nah, kita kan nggak bisa terbatas. Kalau seperti itu kita nggak pulang-pulang 6 bulan kan? Sambung menyambung. Iya, saya dulu kalau keliling bisa 3 bulan sekaligus. Dan istri kadang-kadang komplain sih, kamu keliling terus pulang ganti koper berangkat lagi. Tapi sekarang saya bisa menikmati sih, gara-gara pandemi bisa jadi family man bener-bener. Jadi hubungan dengan keluarga terus-menerus ya, karena di rumah terus mau nggak mau ya Pak Xavier ya. Iya. Selain untuk orang tua, ada juga nggak yang pingin Pak Xavier untuk sampaikan kepada anak-anak muda atau mungkin pada pendengar kita Spiritness di luar sana untuk mereka bisa paling tidak punya satu hal yang jadi tekanan mereka untuk maju, belajar terus seperti Pak Xavier. Ya. Nah, saya senang dengan ini spirit online ini. Mengapa? You have teachable spirit. Engkau harus punya roh yang mau diajar. Ketika kita punya teachable spirit, maka sampai kapanpun kita akan terus belajar. Yes. Nah, jangan pernah mau berhenti. Nah, ketika istri saya berkata sudah nggak usah lagi sekolah yang formal, apakah saya, berhenti? Memang saya tidak lanjut ke sana, tapi saya bisa belajar dari ini, misalnya School of Life yang di London. Semua kan online, betul ya? Betul, online. Itu kita bisa terus mengasah diri kita terus-menerus supaya nggak tertinggal. Karena kita itu berhenti aja berarti mundur. Betul kan? Ya, berhenti berarti kita mundur. Jadi teruslah belajar, apalagi kalian generasi masih muda, teknologi di sekeliling kita, mengapa nggak dimanfaatin? Terus kejar passionnya apa? Karena salah satu contoh ya Justin ya, boleh ya, ada seorang cowok, ketika kecil dia suka bantuin mamahnya di dapur. Papahnya nggak suka, kamu cowok main bola sama. Tapi mamahnya berkata, nggak apa-apa, kayaknya anak ini bakat. Dan dia belajar bakery, mulai pastry seperti itu. Akhirnya dia meneruskan ke luar negeri, dan Anda tahu sekarang siapa yang pesen kue tarnya,
itu sekelasnya ya sekelas Ariana Grande gitu. Wow. Jadi kuehtarnya itu sekelas itu, bukankah itu keren? Nah, jadi jangan batasi bahwa anak kita nggak bisa berkiprah di dunia internasional, ya enggak, itu bisa. Sahabat saya malah membuat satu burger dan dia menjadi salah satu the best burger in town sekarang. Wow. Kemarin baru kontak sama saya tanya, nggak mau kamu franchise-kan kan? Nah, kalau franchise kan, kalau saya minta franchise-nya gitu, jangan-jangan sama dia gratisin. Berarti saya aja yang maju ya Pak Safir ya. Wow, luar biasa. Keren banget ya Spiritness kalau kita bisa mendengar sesuatu yang sepertinya sekarang ini membatasi kita. Itu ternyata bukan berarti kita menjadi orang yang terbatas. Tapi seperti yang Pak Safir bilang, terus breakthrough itu. Jadi kita bisa lampaui semuanya lewat online, bisa baca buku, bisa ya kan, bukan berarti terbatas di rumah terus nggak ngapa-ngapain, tidur makan gitu kan. Tapi yang Pak Safir lakukan atau yang Pak Safir ingin sampaikan kepada pendengar semua ataupun spiritus di luar sana, bahwa jangan pernah batasi dirimu. Walaupun keadaan ini membatasi kita, tapi jangan pernah membatasi dirimu untuk terus belajar, terus membaca, terus belajar lewat online, lewat segala sesuatu yang bisa kita lihat. Pak Safir aja dari jalan-jalan, dari dengar curhat, bisa nulis buku. Apalagi kita yang sekarang ini zaman semakin canggih, lewat online pun kita bisa belajar banyak hal. Luar biasa ya hari ini Heri ya. Kita sangat-sangat terinspirasi oleh seseorang yang menginspirasi. Pak Safir. Dan mungkin kita juga mengajak untuk Pak Safir bisa mendoakan kita, mendoakan semua spiritness yang ada di luar sana, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang tough juga di dalam Tuhan. Tidak hanya kita menjadi orang yang terkenal mungkin pada saat nanti, tapi kita juga bisa tetap kuat dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Ya, kita berdoa ya Pak ya. 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 Bapak, kami mengucap syukur jika hari ini boleh berbincang-bincang dengan spirit online. Biarlah mereka tetap memiliki burning desire, passion yang luar biasa, spirit yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Dan biarlah tembok-tembok di sekeliling kita itu tidak membatasi kami untuk terus berkarya, khususnya untuk pendengar spirit semua yang ada dimanapun, supaya mereka boleh terinspirasi oleh siapapun, oleh acara apapun, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, supaya mereka juga dibangkitkan semangatnya yang berkobar-kobar untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapak. Kami tidak ingin menjadi orang yang terkenal, tetapi biarlah kami dikenal oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak, ajar setiap kami untuk deeply rooted, supaya kami betul-betul berakar, kami bisa devotional on daily basis, supaya kami bisa saat teduh secara teratur, supaya juga meningkatkan hubungan kami, intimate relationship with Him, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Berkati kru spirit Tuhan, karena mereka membangkitkan spirit banyak orang, khususnya anak-anak muda. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan acara bincang-bincang di dalam tangan-Mu. Setiap orang yang merasa diberkati, mari sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih Pak Safir Quentin Pranata yang sudah menemani kita. Dan terima kasih juga buat semua spiritness, Jutsin sama Heri pada hari ini sudah menemani kalian. Dan buat semua spiritness, keep the spirit, keep the fire, and God bless you all. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. God bless.